Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvin Ahmad Fauzi Lubis, NIM 251-25409, kelas PKO 2B. Di sini saya akan mempresentasikan materi Sastra Melayu Riau. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Sastra Melayu terbagi atas dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembeda keduanya berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Nama bahasa Melayu itu terbit dari bangsa yang bernama Melayu. Orang yang berbahasa Melayu itu menggunakan bahasanya, yaitu bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Kedatangan orang Farsi ke alam Melayu menyebabkan berlakunya pembukaan perkampungan, dan perkampungan itu kebanyakan diberi nama bahasa Farsi. Pengaruh bahasa Farsi dalam bentuk karya sastra memainkan peranan penting dalam bahasa dan kesusteraan Melayu. Mantra adalah salah satu bahasa Farsi yang berarti suci. Sastra Melayu berkembang di daerah Sumatera Timur. Di antaranya yang masih ada adalah keluarga Sultan Delhi dengan istana dan masjidnya yang megah. Dan ada pula legenda yang mengisahkan tentang kerajaan Delhi. Legenda yang sangat populer adalah legenda tentang Putri Hijau. Berdasarkan cerita Putri Hijau, adapun syairnya. Satu keterangan pertama saya membagi, sebuah pancuran tempatnya mandi, sampai sekarang tinggallah sendi, dede tua adalah lagi. Yang kedua, keterangan kedua lagi suatu, meriam puntung asalnya ratu, di istana Maimun tempatnya itu, rumahnya ijuk berlantai batu. Yang ketiga, keterangan ketiga, konon kabarnya seekor naga yang amat besarnya, di delimit tempat lalunya, sampai sekarang ada bekasnya. Ciri-ciri teks sastra Melayu berdasarkan penggolongan bentuknya. Yang pertama, puisi. Sastra Melayu dalam bentuk puisi yang pertama berbentuk mantera, pantun, dan syair. Kemudian bermunculan pantun kilat, seloka, talibun, dan gurindam. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji merupakan salah satu gurindam yang terkenal pada zaman sastra Melayu klasik. Yang kedua, prosa. Pada ragam karya sastra Melayu, yang pertama berbentuk cerita-cerita pelipur lara dan dongeng-dongeng. Dongeng meliputi legenda, sage, fabel, parabel, mite, dan cerita jenaka atau orang-orang yang malang pandai. Bahkan ragam karya sastra Melayu ada yang berbentuk hikayat, tambo, cerita berbingkai, dan wira carita. Pada cerita dongeng sering isinya mengenai cerita kerajaan dan fantastis. Kadang-kadang cerita tersebut di luar jangkauan akal manusia. Sastra Melayu klasik yang terpengaruhi perkembangan asing. Sastra Melayu klasik dibagi dalam tiga zaman, yaitu zaman sastra Melayu asli, sastra Hindu, dan sastra Islam. Yang pertama, zaman sastra Melayu asli. Sastra Melayu asli adalah suatu golongan cerita yang hidup dan berkembang secara turun-temurun. Cerita ini dapat dianggap sebagai karya sastra taraf permulaan. Contohnya adalah mantra, peribahasa, pantun, teka-teki, dan cerita binatang. Yang kedua, zaman sastra Hindu. Pengaruh Hindu di Nusantara sudah sejak lama. Menurut ahli sejarah sastra, yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Mereka diundang oleh raja untuk meresmikan menjadi kesatria. Yang ketiga, zaman sastra Islam. Kemunculan agama Islam untuk yang pertama kalinya di Nusantara sangat mempengaruhi kesusastraan Melayu klasik. Terlihat dari adanya ungkapan atau peribahasa bijak yang kerap kali muncul di khalayak masyarakat. Misal, an-nafdhafatu minal iman, artinya kebersihan sebagian dari iman. Kecantikan hati lebih baik daripada cantik rupa. Kejantanan seorang tak dapat diukur dengan seberapa banyak botol minuman yang ia habiskan. Pembagian sastra lama berdasarkan bentuknya.
Prosa lama. Yang pertama, dongeng. Dongeng adalah prosa cerita yang isinya hanya khayalan saja, hanya dalam fantasi pengarang. Dongeng dibedakan menjadi fabel. Dongeng tentang kehidupan binatang. Dongeng tentang kehidupan binatang ini dimaksudkan agar menjadi teladan bagi kehidupan manusia pada umumnya. B. Farabel. Dongeng tentang binatang atau benda-benda lain yang mengandung nilai pendidikan. C. Legenda. Dongeng yang dihubungkan dengan keajaiban alam, terjadinya suatu tempat dan setengah mengandung unsur sejarah. D. Mite. Dongeng yang berhubungan dengan cerita jin, peri, roh halus, dewa, dan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan animisme. E. Sage. Dongeng yang mengandung unsur sejarah meskipun tidak seluruhnya berdasarkan sejarah. Menurut buku karangan Hartokodik dan B. Rahmanto, kata sage berasal dari kata Jerman was gesagt wird, yang berarti apa yang diucapkan, cerita-cerita alisan yang intinya historis, terjadi di suatu tempat tertentu dan pada zaman tertentu. Hikayat. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Tambo. Tambo adalah cerita sejarah, yaitu cerita tentang kejadian atau asal-usul keturunan raja. Wiracarita, cerita kepahlawanan. Wiracarita adalah cerita yang pelaku utamanya adalah seorang kesatria yang gagah berani, pandai berperang, dan selalu memperoleh kemenangan. Jenis-jenis puisi lama. Yang pertama, mantra. Mantra adalah kata-kata yang mengandung hikmat dan kekuatan gaib. Mantra sering diucapkan oleh dukun atau pawang, namun ada juga seorang awam yang mengucapkannya. Ciri-ciri mantra: berirama akhir ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE. Bersifat lisan, sakti atau magis. Adanya perulangan metafora merupakan unsur penting. Yang kedua, bidal. Bidal adalah pepatah atau peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat, dan sejenisnya. Yang termasuk dalam kategori bidal adalah ungkapan, yaitu kiasan tentang keadaan atau kelakuan yang dinyatakan dengan sepatah atau beberapa patah kata. Peribahasa yaitu kalimat lengkap yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seorang dalam mengambil perbandingan dengan alam sekitar. Yang ketiga, pantun. Pantun ialah puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu: jumlah baris, jumlah suku kata, persajakan, dan isi. Ciri-ciri pantun adalah pantun terdiri dari sejumlah baris yang selalu genap, yang merupakan satu kesatuan yang disebut bait. Setiap baris terdiri dari 4 kata yang dibentuk dari 8 sampai 12 suku kata, umumnya 10 suku kata. Separuh bait pertama merupakan sampiran, persiapan memasuki isi pantun. Separuh bait berikutnya merupakan isi yang mau disampaikan. Yang keempat, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris 1 bait. Kedua liriknya merupakan kalimat majemuk yang selalu berhubungan menurut hubungan sebab akibat. Baris pertama merupakan syarat, sedangkan baris kedua merupakan jawabannya. Yang kelima, syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur, yang artinya perasaan. Syair timbul setelah terjadinya pengaruh kebudayaan Islam. Puisi ini terdiri dari 4 baris sebaik, berisi nasihat, dongeng, dan sebagian besar berisi cerita. Syair sering hanya mengutamakan isi. Ciri-ciri syair terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari 4 sampai 5 kata. Persamaan bunyi atau saja akhir sama dan sempurna. Yang keenam, karmina. Ciri-ciri karmina: setiap bait merupakan bagian dari keseluruhan, bersaja AA, BB, bersifat epik, mengisahkan seorang pahlawan, tidak memiliki sampiran, hanya memiliki isi. Yang kedelapan, seloka. Ciri-ciri seloka: ditulis 4 baris, memakai bentuk pantun atau syair, namun ada seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Selain berdasarkan bentuk dan isi, sastra Melayu pun memiliki ciri khusus,
lainnya, yaitu A. Nama penciptanya tidak diketahui atau anonim. Alasan para pencipta tidak mencantumkan nama pada karyanya disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah kondisi masyarakat tradisional yang masih terikat adat istiadat yang begitu laten, memungkinkan terjadinya gangguan kepada diri pencipta jika karyanya bertentangan dengan adat istiadat, baik disengaja maupun tidak disengaja. B. Bersifat prologis, mempunyai logika tersendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Teks sastra Melayu klasik diciptakan dan dalam imajinasi penciptanya sendiri, sehingga memungkinkan terjadinya pertentangan logika dengan pemikiran yang sudah ada di masyarakat. C. Berkembang secara statis dan mempunyai rumus yang baku. Misalnya dalam prosa menggunakan kata-kata sahibul hikayat, hatta, dan konon. Berkembang statis berarti mengalami perkembangan yang lamban. D. Cerita berkisar kehidupan kerajaan atau kaum bangsawan. Sastra yang lahir pada zaman itu diciptakan tangan-tangan bangsawan ataupun kaum intelektual. E. Berbahasa klise. Pada zaman itu sastra mempergunakan ungkapan tradisional dan mempunyai kalimat yang pembukaan dan penutup yang sama.